Yang saya hormati beliau Kiai Haji Muhammad Ainun Najib, ya. Yang saya hormati Profesor Salatri, oh iya, Bapak Ilyas dan semua teman-teman. Saya perlu mukaddimah tertib karena saya jarang ke Gabang Syafaat ini, jadi belum akrab. Kalau akrab kan lain gitu ya. Jadi masih rodo apa? Seperti sholatnya orang Muhammadiyah saya ini. Ibarat sholat. Kalau orang Muhammadiyah sholat kan apa itu tertib gitu ya. Barisannya harus lurus, ditata rapi. Ya gitu. Ya pokoknya aturannya sangat protokoler gitu loh ya. Protokolernya tuh ini, karena beda dengan NU. Kalau NU kan akrab dengan Allah. Sehingga apa tertib administrasi ini tidak begitu penting. Loh iya. Ya, maka saya kalau masuk masjid itu sudah bisa membedakan ini masjid NU atau masjid Muhammadiyah. Kalau bersih, rapi, pokoknya pokoknya sangat administratif, wah ini Muhammadiyah ini. Nah kalau NU itu maaf. Kalau NU ini kan akrab dengan Allah Ta'ala gitu ya, akrab, sehingga bisa ya sama Allah tuh luarnya agak begitu serius, dalamnya serius. Makanya kan beda, kalau orang NU kan suka sarungan seperti saya. Sarungan. Nah iya. Karena kalau sarungan ini kan bebas bergerak gitu. Kan begitu Pak? Ya gampang dicek gitu. Jadi maaf ini saya rodo administratif tadi pakai kata-kata mukaddimah yang sering karena ini saya merasa masih kurang begitu akrab gitu. Ya kurang familiar. Gitu ya. Apa yang mau saya sampaikan tadi? Oh iya. Ya jadi urusan protokoler gak usah dibuat pertengkaran ya. Ya masalah sholat itu protokolernya gak usah pertengkaran. Yang penting hatinya. Jadi gak usah tarung-tarung terus pakai sarung sholat pakai celana itu boleh apa enggak gitu ya. Jelas menurut fikih yang saya pahami kalau sholat pakai celana itu tidak boleh. Oh iya. Maksud sholat celanan. Nah iya, kalau sebelum sholat pakai celana baru sholat boleh. Gitu ya. Kalau sedang sholat pakai celana ya tidak boleh. Ya sudah gitu. Ya baik, saya mau paham ya. Bukan hanya pakai celana yang tidak boleh, pakai sarung juga nggak boleh. Masa sholat sambil sarungan? Allahu Akbar. Kecuali orang NU yang sudah sangat akrab. Itu nggak apa-apa. Jadi kalau sudah akrab itu aturan protokoler itu kan tidak begitu ya tidak begitu diperhatikan itu kalau sudah akrab. Maka berakrab-akrablah dengan Allah Ta'ala supaya sampai selamat dari dari ini enggak musyrik apa enggak itu orang-orang yang masih jauh dari Allah Ta'ala, sehingga wedi terus kepada Allah Ta'ala, dikira Allah itu kejam, mau sedikit salah padahal enggak. Allah itu Rahman Rahim ya kan. Kalau bahasanya Gus Mus itu Allah itu syakur itu maha nerimake wis rapopo kayak gini gitu Gus. Allah itu nggak mungkin kok nutut-nutut yang terlalu berlebihan dari hambanya. Wis rapopo semarang ae kayak ini rapopo. Nah, itu sudah ya, saya teruskan ini saja tugas kepada saya ditugaskan membacakan, sebenarnya nggak harus menjelaskan. Berarti firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wabtaghi fima ataka Allahud darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya dan seterusnya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik dan seterusnya, wala tagil fasada fil ard innallaha yuhibbul muhsinin, itu yang seterusnya begitu.
Nah, wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah. Ini perintah. Ini pertama kalimat ini kalimat perintah. Wabtaghi, dan carilah olehmu fima ataka Allahu, di dalam apa yang Allah memberikan kepadamu. Ini sebetulnya bahasanya tidak dengan apa, tapi di dalam apa, ya. Tolong dicermati. Carilah bukan dengan, tapi di dalam. Fima, wabtaghi, carilah olehmu, fima, di dalam apa. Ma ini abstrak loh, karena abstrak itu isinya bisa apa saja. Fima, di dalam apa pun atakallahu, yang memberikan Allah kepadamu. Ya, apa yang sampean rasakan itu pemberian dari Allah. Carilah di situ itu ad-darul akhirata, kepada kehidupan akhirat. Wala tansah nasibaka minat dunya, dan jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia. Ayat ini menjelaskan gini, supaya kita itu ya, di dalam apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, gitu, carilah sisi akhiratnya, gitu ya. Dunia dan akhirat itu ya jangan dianggap sesuatu yang jauh atau berbeda, jangan, gitu. Dunia itu, kata dunia itu kan gini, dunia itu ya, dunia itu bukan uang, dunia itu bukan jabatan, dunia itu bukan wanita cantik atau laki-laki yang ganteng, bukan. Jadi jangan dianggap kalau orang cari istri itu dianggap mencari dunia, yang belum tentu. Jangan dianggap orang kalau cari uang, oh ini golek dunia, bukan Pak Yus. Nah iya, jangan dianggap kalau orang cari jabatan terus cari dunia, ya bukan. Terus sampai berkesimpulan setiap orang yang masuk masjid mesti cari akhirat akhirnya. Setiap orang naik haji mesti cari akhirat. Setiap orang sedekah dari akhirat. Setiap orang sholat duha dari akhirat, ya belum tentu. Nah ini tolong bisa dipahami di sisi jangan materialistik, gitu ya. Orang kan terkadang begini, golek dagang, wah ini golek dunia, ya belum tentu. Wah ini naik haji, umroh, golek akhirat iki. Oh iki apa? Macul jadi dosen. Wah ini dunia ini. Apalagi Universitas Negeri Semarang, bukan UIN. Dosen dunia ini berarti ini. Golek dunia. Nah, terus kalau dosen di Universitas Islam Negeri apa sini? Wali Songo, akhirat iki. Tidak seperti itu ya, tidak kan, tidak ya apa enggak. Terus kalau orang sholat pasti golek akhirat, apa begitu? Kalau sampean sholatnya husuk gara-gara mumet ditagih hutang, ya Allah tolong ya Allah 100 juta, ya ilmu golek 100 juta itu gak golek Allah Ta'ala, ya kan? Ya Allah mudah-mudahan segera dapat jodoh, ya Allah tak sholat 100 rakaat, ya mau golek jodoh itu. Tapi golek jodoh pun belum tentu dunia. Nah itu ya. Maka tolong ini dicermati. Carilah dalam apa yang diberikan Allah kepadamu itu kehidupan akhirat. Yang diberikan oleh Allah kan banyak. Ada yang diberi, pertama badan kita, kesehatan kita, pikiran kita, hati kita, ilmu kita, termasuk uang, termasuk kursi. Ya kursi yang di rumah, bukan yang dicari-cari itu, gitu ya. Bukan kursi DPR gitu ya. Ya termasuk seterusnya. Itu semua kan pemberian dari Allah Ta'ala. Carilah olehmu dalam itu kehidupan akhiratnya. Jadi kita bukan anti uangnya, bukan anti jabatannya, bukan anti mengajar di UNIS-nya. UNIS saya. Tapi Pak Ilyas, carilah dengan mengajar itu akhirat. Gak harus di UIN.
Gak harus mengajar mahasiswa sampai, ngajar mahasiswi juga gak apa-apa. Tapi carilah akhirat. Itu pesan Allah Ta'ala. Nah ini nanti biar beliau yang menjelaskan ini apa bedanya akhirat dengan dunia. Ini jangan sampai keliru, jangan sampai dipisahkan. Barang satu, nah teh ini bagi Pak Ilyas bisa jadi dunia, bagi saya akhirat. Padahal teh satu. Oh iya. Rokok satu, misalnya sedot berdua, mungkin bagi Pak Ilyas jalan ke neraka, bagi saya jalan ke surga. Ini, loh iya bisa seperti itu. Maka jangan materialistik sampean. Jangan karena satu rokok berdua, terus besok kira-kira sama-sama masuk neraka, belum tentu. Bisa jadi sini neraka, saya surga, kan begitu. Atau sebaliknya surga semua. Itu seperti itu ya. Tolong dicermati. Karena ini sekarang banyak orang berpikir itu materialistik. Ya bang enggak? Materialistik. Berpikir kehidupan serba materialistik, termasuk masalah surga neraka materialistik, masalah dunia akhirat juga materialistik. Lek wis pecian, sarungan, surbanan kiai, belum tentu. Bisa jadi yang kiai yang nggak pakai peci. Nah kan itu. Maka orang gila tadi yang mencari kiai, mudah-mudahan kiai orang gila yang materialistik sehingga salah sasaran. Dikira kiai padahal jemuran bajingan, dipateni tenan nggak apa-apa. Lo ya kan? Bagi surbanan iki, bagi kiai iki, nggak apa-apa, patenono. Nyatanya bajingan. Nah, itu. Mudah-mudahan orang gilanya materialistik sehingga salah sasaran. Gitu ya. Lo iya yang kiai tenanan, yang mana ini jangan materialistik loh. Gitu ya. Dasar itu ya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu di dalam apa yang diberikan Allah kepadamu, carilah kehidupan akhirat dan jangan kamu lupakan dunianya. Itu Pak Ilyas. Misalnya bojo, itu Pak Ilyas ya. Bojo harus sampean nikmati ke akhirat. Boleh sampean sedikit saja dunia. Ya rapopola, nah itu saja, walatan sana sih itu, oh, iya, itu bagian dari surga itu, gitu ya, oke, itu saya. Ini nanti bagaimana supaya ini menjadi dunia, bagaimana menjadi akhirat, ini kita diskusikan nanti, gitu ya. Yang kedua tugas saya apa tadi? Nah, faman kanat hijratuhu. Ini kan sabda Rasulullah ya. Ketika dulu gini, Rasulullah kan hijrah bersama para sahabat gitu ya. Sahabat ada yang lebih dulu, ada yang bersama Rasulullah yaitu Sayyidina Abu Bakar, ada yang setelah Rasulullah. Sama, jarak yang ditempuh sama. Dari Mekah Madinah itu kurang lebih 450 km lah, atau sampai 500 lah, kurang lebih ya. Kalau kurang lebih gak ada salahnya, kan tidak pasti. Kan kurang lebih gitu. Nah itu kan sama yang ditempuh. Nah begitu sahabat-sahabat sudah kumpul semua di Madinah, Rasulullah tiba-tiba bersabda di depan para sahabatnya gitu ya. Sabda Rasulullah SAW gitu ya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung niatnya. Kamu semua sama hijrah, jarak yang ditempuh sama, mungkin rekosonya sama, tapi nilainya di hadapan Allah tergantung niatmu semua. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Sabda Rasulullah, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu limra'atin yankihuha aw dunya yusibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sabda Rasulullah, barang siapa yang hijrahnya karena untuk menikahi wanita atau karena untuk mengejar dunia, maka meskipun jarak yang ditempuh sama, rekosonya sama, tapi hijrahnya dia yang menuju dua yang tadi. Itu karena ada sabda Rasul begitu, itu karena ada seorang sahabat yang hijrah bersama Rasulullah itu karena ngobrol perempuan, dan Rasulullah tahu gitu.
Jadi karena ada seorang perempuan yang dicintai hijrah ikut Rasulullah, dia gak kerasan di Mekah. Wah piye iki? Yang saya cintai kok ikut Rasulullah ke Madinah, maka dia itu hijrah juga. Maka Rasul bersabda seperti itu di depan sahabatnya. Nah, gini, saya kan suruh membacakan ya. Jadi gini, termasuk nanti yang membedakan ini apakah dunia atau akhirat, salah satunya loh adalah niatnya, kan begitu berdasarkan ayat tadi. Jarak yang ditempuh sama, yang dilakukan sama, tetapi yang satunya bernilai jangka panjang ukhrawi, yang satunya karena kepentingan jangka pendek. Dunia itu artinya, dunia itu bahasa Arab, dunia itu artinya satu rendah ya, rendah. Berarti lawannya akhirat itu adalah tinggi. Jadi kalau sampean yang dipikirkan perut ke bawah, itu berarti dunia, karena itu kan rendah. Tapi kalau perut ke atas itu untuk akhirat lah, kan gitu. Karena artinya dunia itu rendah, berarti akhirat itu tinggi. Terus dunia itu juga dalam bahasa Arab artinya dekat, ya, dekat. Jadi ad-dunu itu arti al-qurb, dekat. Jadi Pak Ilyas ini duniaku, dekat denganku. Nah itu ya, dekat. Berarti akhirat itu jauh. Jadi sama-sama yang dilakukan, ada yang kepentingan rendah, ada yang kepentingan sekarang, bukan masa depan, maka itu namanya dunia. Itu yang kedua ya. Nanti kita diskusikan. Selanjutnya yang ketiga tadi, meskipun nanti Pak bukan beliau yang akan menjelaskan, Pak Nur. Nah ini ayatnya itu mangkana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi. Barang siapa yang menginginkan kebun di akhirat, maka akan kami tambahi kebunnya. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan barang siapa yang hidupnya itu menghendaki kebun di dunia, maka Allah berfirman, akan aku beri, tapi dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Gini, kalau sampean tujuannya jangka panjang, yang jangka pendek itu mesti terlampaui. Jadi kalau sampean tujuannya ke Jakarta, sampean nggak usah mikir Pekalongan, ya mesti lewat Pekalongan. Iya apa enggak? Loh iya. Terkadang kan kita itu ke Jakarta, tapi sampai Jakarta masih mau balik lagi Palu. Aku kok mau kita Pekalongan ya lebih. Berpikirlah akhirat jangka panjang dan seterusnya. Maka dunia itu mesti dan akan diberi tambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang orang itu kan banyak ragu kalau ngejar yang ukhrawi tadi, yang jangka panjang, yang tinggi itu ragu, khawatir gak dapat yang rendah, yang dekat. Padahal gak mungkin orang itu kalau mengejar yang jauh kok gak dikasih yang dekat, itu gak mungkin. Loh iya, saya bukan karena ada orangnya, bukan. Mudah-mudahan beliau tidak dengar waktu saya katakan. Nah iya, sastrawan di Indonesia kan banyak, budayawan juga di Indonesia Pak banyak, ya apa enggak? Tapi kan terus duniawi tujuannya, duniawi. Karena duniawi yang dicapai juga dunia dekat dan pendek. Sampai lihat penyanyi-penyanyi yang musiman itu, dia eksis paling hanya berapa bulan, ya apa enggak? Setelah itu dia yang mati begitu saja. Kenapa? Karena dunia tadi yang dikejar. Dunia itu yang pendek, yang dekat. Dan banyak juga sastrawan dan budayawan dan seterusnya, orang-orang pemikir lah dan segala macamnya. Karena beliau ini ya sastrawan, ya budayawan, ya pemikir, ya filosof, ya dan semualah. Tapi karena panjang, siapa yang bisa mendatangkan
kayak sampean sampai nanti jam 3 malam ini. Ini sampean kalau beliau ini ketemu sampean karena untuk dapat kursi DPR, ini harus nyangui minimal 100.000 per orang. Ya apa enggak? Dan itu pun belum tentu mau. Ini sampean kan enggak disangui, sampean sanggup sendiri. Datang sendiri, bahkan ngejar ke sana kemari. Ini ada yang kemarin di Jogja ada, besok di Pati ada, di Surabaya ada, di Jombang ada. Piye iki? Kan gak rasional. Ya Pak, nah ini ada di mana-mana ini. Ini bawa sendiri kan? Sanggup kan? Termasuk bawa pistol sendiri kan? Nah iya kan? Nah, ini kalau yang dikejar itu akhirat. Dan ini tidak mungkin dicapai oleh siapapun kecuali orang yang punya cita-cita sama atau lebih dari itu. Tidak mungkin. Gak mungkin. Gitu ya. Karena janji Allah tadi, barang siapa yang menginginkan akhirat, akan aku tambah kebunnya. Bukan hanya seperti keinginannya lebih. Ini juga tidak dipikirkan oleh beliau. Gitu ya. Tidak dipikirkan. Ya apa enggak? Dan sampai nggak usah berpikir beliau untuk menjadi presiden Indonesia. Ini sudah melebihi Indonesia ini. Presiden-presiden yang ada itu paling hanya 5 tahun, 10 tahun Pak Ilyas. Kalau ini berapa ratus tahun nanti kepresidenannya? Loh iya, sampai hari kiamat. Ya kan enggak? Coba sampai pikirkan itu. Maka sampai mumpung sekarang sampai masih muda, berpikirlah ke sana, maka sampean akan dikasih yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dari apa yang sampean pikirkan. Kalau sampean itu hanya punya cita-cita ke Pekalongan, tapi karena sampean diakhiratkan, sampean akan tekan Sumatera. Oh iya, oleh Allah akan mendorong sampean ke Sumatera. Gitu loh ya. Tapi kalau sampean dunia dekat, pendek keinginannya, sampai ingin Pekalongan paling sampai sini, baratnya Semarangnya apa? Kendal paling sampai. Itu pun sudah ngos-ngosan. Nah, iya. Maka ayo ke sana. Itu janji Allah, barang siapa yang menghendaki akhirat, maka Allah akan tambah kebunnya. Gitu ya. Apa yang sekarang diberikan Allah kepada beliau, ini belum pernah loh diberikan kepada orang lain di Indonesia. Sampai buka lembaran sejarah Indonesia. Pernah ada seperti ini. Gento-gento mau kumpul di Masjid Raya ini. Loh ini paling sulit kumpulkan anak kayak ini Pak. Paling sulit. Gento kok dikumpulkan diajak ngaji. Wah muh. Itu muh. Iya apa enggak? Di tempat saya itu tiap malam Jumat ada pengajian disiarkan lewat pengeras suara. Ya yang datang ya yang tua-tua yang sudah mau meninggal dunia. Dan itu ajak ya itu terus gitu loh. Sehingga saya kan tidak mau karena dipandang sudah tidak menarik. Saya cari yang lain saja. Nah, iya, lah ini kayak sampean ini. Ini masih muda-muda semua. Ini kan mestinya orang-orang yang tidak senang ngaji sampean. Mestinya senangnya pacaran, main game di kafe, di lapangan sana. Tapi berkumpul tiap malam di beberapa tempat ribuan orang. Ini kalau bukan Allah kan tidak bisa. Ini gak bisa dibayar, gak bisa ditukar dengan dunia. Ini berapa triliun pun tidak bisa ini. Orang silakan 9 naga punya uang berapa triliun kumpulkan untuk membuat istiqomah kayak ini, tidak bisa Pak. Ini tidak ada. Inilah kalau cari akhirat. Mudah-mudahan beliau tidak mendengar ini saya hanya bukan karena ada. Ini pengamatan saya. Ini saya menyemangati sampai ayo carilah akhirat, sampai akan dikasih lebih. Gitu ya, oleh Allah Ta'ala. Barang siapa yang mencari kebun di akhirat, Allah akan nazid lahu fi haras, akan saya tambahi kebunnya. Bukan sama loh, bukan sama, akan saya tambahi. Tapi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang ingin kebun di dunia, akan aku beri sesuai dengan keinginannya, dan di akhirat tidak akan saya kasih. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu lagi gitu ya. Ini presiden Indonesia
nguber-nguber ingin ketemu beliau. Mana ada orang yang tidak ingin ketemu dengan presiden Indonesia sekarang? Gitu ya. Loh iya. Malah kalau sekarang itu orang itu rebutan. Nah beliau ini menghindar dan melarikan diri sampai sekarang nomornya semua dinonaktifkan karena dikejar-kejar oleh presiden Indonesia dunia itu. Presiden dunia Indonesia itu ya. Loh iya, betul. Dan beliau tidak pernah ngejar presiden dunia itu, tapi presiden dunia yang mengejar beliau. Ini tidak bisa. Jadi akhirat gak mungkin dikalahkan oleh dunia. Orang yang mengejar akhirat gak mungkin kalah dengan orang yang mengejar dunia. Gitu ya, tidak mungkin. Gitu ya. Maka kalau sampean ngejar dunia, sampean sama dengan menyempitkan dunianya sampean sendiri. Ayo kejarlah akhirat. Gitu ya. Tidak ada dicari-cari presiden, yang ada itu orang ingin antri ingin ketemu presiden. Sekarang itu Pak Ilyas, yang namanya anggota DPR itu tumpuan proposal dari orang-orang itu sekarang. Setiap orang ketemu ngasih proposal karena ingin dapat bantuan. Nah, beliau tidak butuh itu, tapi dikejar. Coba bayangkan. Kalau ingin kaya, wah, orang pondok pesantren didatangi presiden satu kali saja itu langsung megah. Karena presiden itu kalau datang mesti menteri pendidikannya dibawa. Ini sekolahnya kurang apa? Menteri agamanya dibawa. Ini kurang apa? Oh ini pondok sanitasinya buruk, menteri PU dibawa. Oh ini kamarnya kurang, menteri perumahan rakyat dibawa. Karena santri dianggap rakyat miskin, maka perlu dibangunkan rusunawa, rumah susun yang mestinya itu untuk warga miskin, tapi sekarang dibangun di pesantren-pesantren kan banyak pesantren yang pakai rusunawa. Itu mestinya untuk warga miskin. Nah karena santri dianggap warga miskin, rusunawa dibangun di pesantren-pesantren. Nah itu ya. Nah itu kalau presiden datang dan seterusnya. Nah, dan beliau ini tidak mau dengan itu semua. Gitu. Ini kenapa? Karena mengejar akhirat. Itu ya. Maaf saya tidak nyebut nama lo ya. Ini itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.